Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai data komunikasi, yaitu kita akan memasuki chapter 5. Pada chapter 5 ini kita akan membahas tentang analog transmission atau transmisi analog. Kemarin kita sudah bahas tentang digital transmission. Nah, sekarang kita memasuki analog transmission, di mana analog transmission ini menggunakan metode yang disebut sebagai modulasi. Kalau di transmisi digital kita menggunakan teknik encoding. Nah, modulasi di sini hampir sama dengan encoding, ya, yaitu kita akan melakukan manipulasi terhadap salah satu karakter, ya, karakter dari sinyal yang akan kita kirimkan, ya. Kita akan ubah baik itu dari segi amplitudonya atau powernya, frekuensinya, kemudian phase-nya. Jadi salah satu dari karakteristik mereka ini nanti akan kita ubah. Nah, di sini karakteristik yang berubah itu letaknya ada di mana? Misalkan, nah di sini kita akan mengubah yang pertama kali adalah dari data digital, kemudian kita ubah menjadi analog sinyal. Misalkan kita punya data digital, ya, 10101, kita akan modulasikan dia, ya. Kita lakukan di sini manipulation, ya. Manipulasi dari digital data menjadi analog sinyal. Nah, yang kita manipulasi di sini bukan informasi yang akan kita kirim, ya, bukan informasi yang akan kita kirim, tetapi yang kita manipulasi adalah karakter dari sinyal pembawanya atau carrier sinyal. Jadi intinya di sini ketika kita melakukan modulasi terhadap digital data atau analog data, maka kita akan lakukan manipulasi terhadap salah satu karakteristik dari carrier sinyal ini atau sinyal pembawanya ini, ya. Jadi nanti data digital atau data analog, ya, ini akan proporsional terhadap carrier sinyal, ya. Akan proporsional terhadap carrier sinyal. Proporsional di sini maksudnya adalah jika yang kita kirimkan bit 1, maka carrier sinyal akan melakukan manipulasi, ya, yang menandakan bahwa sinyal atau bentuk sinyal yang setelah modulasi ini adalah sinyal bit 1. Sinyal setelah manipulasi adalah 0. Jadi harus proporsional, harus bisa dibedakan nanti oleh receiver yang mana bit 1, yang mana bit 0, ya. Jadi nanti carrier sinyal ini hanya untuk membuat perbedaan antara bentuk gelombang dari bit 1 dan bentuk gelombang dari bit 0. Dan semua ini nanti akan dimanipulasi dari segi, baik itu dari segi frekuensi, amplitude, dan juga phase, atau mungkin ada nanti perpaduan dari amplitude dan juga phase, ya, yang sering digunakan di dalam modern communication, ya, disebut sebagai QAM. Nanti akan kita lihat keempat metode ini, ya. Nah, pertama kali kita akan melihat digital to analog conversion, ya. Digital to analog conversion di sini
adalah proses untuk mengubah salah satu dari karakteristik, ya, dari karakteristik analog sinyal based on the information in digital data, ya. Jadi berdasarkan dari digital data kita akan ubah ke dalam analog sinyal, ya. Sama ya seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini ada topik-topik yang perlu kita bahas. Yang pertama, aspek-aspek konversi digital ke dalam analog sinyal seperti apa. Kemudian nanti ada jenis-jenis dari modulasi digital to analog, ada amplitude shifting, kemudian frequency shifting, kemudian phase shifting, dan quadrature amplitude modulation atau QAM. Nah, kalau ada shiftingnya ini, ingat ini dari digital ke analog, ya. Nah, di sini digital to analog conversion ini, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa adanya digital data, ya, digital data. Misalkan kita ingin mengirimkan atau mendengarkan musik, misalkan mendengarkan musik dari smartphone kita, artinya nanti dari smartphone, nah, dia akan berupa 010101 data yang ada dalam smartphone kita yang akan kita simpan di dalam memori dan lain sebagainya. Itu kan bentuknya adalah binary format. Nah, ketika kita ingin mendengarkannya, maka smartphone kita melalui tools yang ada di dalamnya, ya, dia akan diubah atau di-generate ke dalam analog agar bisa kita dengarkan dengan telinga kita. Jadi nanti sinyal data digital ini akan diubah menjadi analog sinyal, ya, berupa gelombang, ya, yang berpropagasi di udara, ya. Jadi tidak dalam bentuk binary lagi, ya. Kalau dia bentuk binary maka bukan analog namanya, tapi digital to digital, ya, digital to digital. Misalkan kalau digital to digital, kita kirim file kita ke komputer lainnya, ya, menggunakan kabel misalkan atau LAN kabel kita kirimkan, yaitu digital to digital, ya. Atau misalkan kita transfer file ke dalam flash disk, ya, itu digital to digital. Tapi kalau dia melalui udara, ya, propagasi melalui udara, maka melalui analog, ya. Kalau analog ke analog, ya, misalkan kita bersuara, teman kita mendengar, itu analog ke analog. Nah, oke, di sini digital data needs to be carry on an analog signal. Jelas kalau kita ingin melakukan konversi terhadap analog sinyal, ya. Nah, di sini sinyal pembawa ini, ya, memiliki frekuensi tertentu, ya, disebut sebagai FC, ya. Frekuensi dari sinyal pembawa ini nanti fungsinya adalah untuk melakukan manipulasi, ya, manipulasi terhadap data digital, ya, agar nanti bisa mewakilkan setiap bit-bit ini ke dalam waveform tertentu, ya. Kalau dia 0 seperti apa, kalau dia 1 seperti apa. Jadi setiap bit nanti berbeda waveformnya, ya, tergantung jenis modulasi apa yang dipakai, ya. Apakah dia frekuensi, apa phase atau amplitude. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi bahwa analog correct signal ini adalah dimanipulasi to uniquely identify the digital data being carried. Jadi hasil manipulasi ini nanti, ya, akan bisa mengidentifikasi apakah data ini adalah 0, data ini adalah 1. Nah, ini adalah gambarannya, ya, ketika sender ingin mengirimkan ke receiver, misalkan melalui wireless, ya, atau wifi misalkan.
atau radio menggunakan antena ya. Jadi nanti sender meng-create message data ya, kemudian ditranslate ke dalam digital data format binary number. Kemudian dari sisi sender dia memiliki modulator yang akan melakukan translasi dari digital data menjadi analog sinyal ya. Kemudian akan dikirimkan ya, akan dikirimkan ke receiver. Nah, di sini nanti digital data sudah berubah menjadi analog sinyal. Kemudian ditangkap oleh receiver dan kembali dimodulasi ya. Jadi modulator, demodulator atau disingkat dengan modem ya. Nanti kita akan lihat apa itu modem. Sehingga demodulator berfungsi untuk mentranslasikan ya, atau memfilter kembali sinyal ya, sinyal pembawa tadi, atau melakukan eliminasi terhadap sinyal pembawa tadi, sehingga yang tersisa adalah data digitalnya ya. Jadi ketika kita mengirimkan data, maka data digital plus sinyal pembawa ya, ini yang ada di dalam analog sinyal. Oke. Data digital plus sinyal pembawa. Jadi ada beberapa jenis di sini ya untuk melakukan konversi dari digital ke analog. Ada amplitude shifting, ASK, ada FSK, kemudian ada PSK, bukan yang lain-lain ya, tapi phase shifting ya. Kemudian gabungan dari amplitude dan phase ini disebut sebagai quadrature amplitude modulation ya. Nah, di sini kita tidak menggabungkan dengan frequency shifting, tapi hanya amplitude dan phase shifting. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, nah di sini kita ada review sebentar. Di sini ada bitrate ya. Kemarin kita sudah bicara tentang bitrate dan baud rate. Nah, bitrate di sini adalah jumlah bit per second ya, atau disingkat dengan bps. Jumlah bit per second. Berapa jumlah bit yang dikirim setiap second ya. Kalau dia baud rate, jumlah sinyal elemen per second. Nah, saya harap kalian tidak lupa dengan istilah bitrate atau data rate ya, baud rate ya. Jadi signal elemen per second ya, berapa sinyal elemennya, elemen sinyalnya berapa per second ya. Kemudian di dalam transmisi analog ya, dari digital data ya, di sini dikatakan bahwa sinyal atau baud rate ya, ini less than or equal to bit rate, hampir sama ya, atau lebih kecil sedikit ya dengan bit rate. Nah, ini formulanya dalam formula matematika, bahwa S adalah signal atau baud rate-nya, kemudian N adalah data rate atau bit rate, di mana R adalah sinyal elemen. Nah, sebagai contoh di sini, an analog signal carries 4 bits per signal element. Jadi ada 4 bit per signal elemen. Misalkan saya gambarkan ya. Misalkan ini adalah ada 4 bit ya, 1 2 3 4. Misalkan ada 4 bit untuk sinyal elemen. Kemudian di sini nanti akan berubah, misalkan tidak mempunyai tidak mempunyai gelombang lagi ya. Ini tetap 4 sinyal elemen misalkan. Kemudian punya gelombang lagi ya. Ini 4 juga ya. Jadi misalkan ini sinyal elemennya
adalah 1 second, ini 1 second lagi, ini juga 1 second. Jadi setiap 1 second ada 4 bit ya. Nah, 4 bit ini diwakili oleh satu sinyal elemen. Misalkan satu sinyal elemennya adalah ini ya. Waveformnya itu satu waveform 4 bit ya. Nah, di sini if 1000 sinyal elemen ya are sent per second, find the bit rate ya. Jika 1000 sinyal elemen sent per second. Nah, kalau ini tadi kan satu sinyal 1 second 1 sinyal ya yang saya gambarkan. Bagaimana dia kalau 1000 sinyal elemen per second ya? Artinya nanti akan ada 1000 sinyal elemen ya, 1000 bentuk yang seperti ini ya, dikirimkan dalam 1 second ya. Maka di sini kita tahu bahwa 4 bit per sinyal elemen adalah R-nya ya. Sama seperti di sini bahwa R adalah jumlah data bit per sinyal elemen ya. Berapa data bit per sinyal elemen? Adalah 4 bit. Kemudian S-nya adalah baud rate-nya ya. 1000 sinyal elemen per second. Baud rate adalah sinyal elemen per second. 1000 dan n is unknown atau tidak diketahui berapa n-nya, atau ini yang akan dihitung ya, bit rate-nya atau data rate-nya. Maka data rate-nya adalah S sama dengan n multiply by 1 per R. Kita tinggal masukkan semua, substitusi. Kemudian kita dapat peroleh n-nya sama dengan 4000 bps. Nah, untuk contoh yang kedua di sini, analog signal has a bit rate 8000 bps ya. Berarti ini adalah n-nya, bit rate, and about rate 1000 baud ya. Nah, ini adalah S-nya. How many data elements are carried by each signal element? How many signal element we do need? Maka yang akan kita cari adalah R-nya ya. R dan how many signal element? Berapa sinyal elemennya ya, atau disebut sebagai L ya. Maka kita cari melalui persamaan ini. Persamaan ini juga sudah ada di sebelumnya ya, di digital transmission. Jadi saya kira kalian sudah mengerti. Jadi kita tinggal masukkan saja ya, 8000 banding 1000 dibagi 1000, 8 bits per baud ya. Kemudian untuk mencari L ya, digunakan rumus dari data elemen ya. Maka R sama dengan logaritma base 2 ya, L, di mana L saya harap kalian mengerti ini ya, sifat dari logaritma ya, dimana A sama dengan B per C ya. Maka di sini C sama dengan A sama dengan B per C ya. Maka C sama dengan logaritma ya. Di sini logaritma B pangkat A ya. Ini kalian bisa baca lebih detail lagi mengenai logaritma. Nah, di sini kita akan memasuki amplitude shifting atau ASK.
Nah, amplitude shifting atau ASK. Nah, untuk amplitude shifting ini ya, ingat bahwa kita mengubah karakter dari salah satu frekuensi, phase, dan amplitude. Nah, untuk ASK yang kita ubah adalah hanya amplitudonya saja. Untuk frekuensi dan phase-nya itu tetap tidak berubah ya. Jadi akan kita variasikan ketika di dalam modulator ya, adalah amplitudonya saja. Nah, di sini pengertiannya adalah waveformnya tadi ya. Waveform untuk bit 1 dan 0 ini akan kita bedakan melalui amplitudonya. Misalkan untuk satu amplitudonya besar ya, atau tinggi. Amplitudo kan power atau voltage lah ya. Kemudian kalau dia 0 misalkan kita tidak memberi amplitudo atau amplitudonya menjadi lebih kecil misalkan ya. Jadi kalau ini kita padu misalkan yang akan kita kirimkan 1010, maka pertama amplitudonya besar ya, kemudian kecil ya, untuk 0 misalkan kecil atau tidak ada amplitudo sama sekali, kemudian besar lagi, kemudian kecil lagi ya. Jadi ini 1 bit 1, ini 0, ini 1, ini 0. Jadi amplitudonya yang akan kita variasikan untuk membedakan 1 dan 0. Untuk frekuensi ya kita tetap ya, frekuensinya tetap. Misalkan di sini frekuensinya adalah mungkin kalian sudah mengerti frekuensi ya. Frekuensi ini 1 2 3. Misalkan di sini ada 3 Hz. 3 Hz frekuensi. Ketika dia nanti ke 0 lagi, dia tetap memiliki 3 Hz ya. Tetap memiliki 3 Hz. Satu lagi 3 Hz. Jadi tidak ada perubahan frekuensi. Baik itu fase juga ya. Fasenya misalkan ini adalah 0 derajat ya. Jadi di sini juga nanti ketika ada perubahan transformasi dari bit 0 ke bit 1, maka tetap diawali dari 0 derajat. Jadi tidak bergeser sama sekali. Nah, sekarang kita akan lihat bandwidth dari amplitude shifting ya. Nah, untuk bandwidthnya sendiri ada formulanya, B sama dengan 1 plus D, kemudian signal rate atau baud rate-nya S ya, di mana D ini merupakan 0 atau 1 ya. 0 atau 1. Kemudian kita lihat di sini di dalam binary amplitude shifting yang mungkin sudah saya jelaskan juga ya. Jadi ketika dia dalam bentuk binary ya, misalkan binary 1 ini high voltage atau high amplitude, untuk binary 0 ini 0 amplitude ya, karena stay di dalam 0 volt ya. Jadi ini setiap satu bit memiliki satu elemen atau satu elemen satu bit, satu elemen satu bit ya. Demikian hingga seterusnya. Nah, di sini kita menemukan bahwa bit rate ya adalah 5 bit per second ya. 1 2. Karena ini kita memiliki 1 second, maka bit rate-nya adalah 5 bit per second ya. Kalau baud rate, berapa baud rate-nya? Tetap 5 bit per second. Nah, karena baud rate pengertiannya adalah berapa jumlah elemen sinyal ya. Elemen sinyal ini yang dikirimkan dalam 1 second. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka baud rate-nya juga 5. Nah, di sini pada gambar ini ya,
kita lihat bahwa S sama dengan N atau baud rate sama dengan bitrate ya. Bitrate-nya 5 jadi sama ya. Kalau R-nya adalah perbandingan antara bit dan sinyal elemen ya. Sinyal elemen. Berapa bit di dalam satu sinyal elemen? Hanya ada satu bit, maka 1/1 sama dengan 1. Jadi R-nya sama dengan 1. Kemudian untuk bandwidth-nya ya. Bandwidth-nya adalah ada jadi bandpass ya. Bandwidth-nya ada low bandwidth ya, ada high bandwidth ya. Nah, misalkan kalau dia D-nya kita pakai 0, maka ini menjadi low bandwidth-nya ya. Kemudian kalau kita pakai D-nya 1, maka bandwidth-nya adalah terletak di high bandwidth ya. Akhirnya menjadi bandwidth yang bisa ditempati oleh digital data ini ya, dimana nanti FC ini ya atau frekuensi carrier ini sebagai nilai titik tengah antara low dan high ya di dalam band pass channel ya. Dia harus di tengah ya, harus di tengah untuk frekuensi carriernya ya. Kalau dia di pinggir mungkin saja nanti misalkan di sini ya, jadi tidak akan bisa tidak akan seimbang, tidak ada fairness terhadap low frekuensi dan high frekuensi untuk dikirimkan melalui sinyal carrier ini ya. Nah, kita lihat implementasinya ya untuk ASK. Kita perhatikan bahwa kita memiliki digital data. Nah, digital data ini akan kita kirimkan ya. Misalkan melalui antena ya atau melalui WiFi. Maka ini harus dimanipulasi terlebih dahulu oleh carrier signal ya. Jadi carrier signal ini berada di dalam modulator nanti ya, sifatnya sebagai multiplier ya. Nah, kemudian ketika dimultiply maka hasilnya menjadi modulated signal ya. Jadi modulating data atau sinyal, kemudian modulator, kemudian modulated sinyal yang akan siap ditransmisikan. Nah, kita perhatikan ya, ketika bit 1 ketika sudah memasuki sinyal pembawa ya, dia akan tetap proporsional. Ini high voltage ya atau high amplitude. Di sini juga tetap high amplitude. Ketika diberi 0 maka dia tidak memberikan amplitude sama sekali ya. Kemudian di sini 1 ya, maka high voltage atau high amplitude dua sinyal elemen sekaligus ya, kemudian kembali lagi 0. Jadi ini seperti non return to zero ya, NRZ di dalam encoding kemarin kita sudah lihat ya. Nah, ini untuk implementasi dari ASK. Nah, contohnya di sini bisa kalian lihat. Kita ingin mencari yang namanya bit rate ya, what the carrier frequency and the bit rate. Berapa frekuensi dari sinyal pembawa dan bit rate ya. Jika kita melakukan modulasi terhadap data kita dengan menggunakan ASK ya.
Diketahui di sini D-nya sama dengan 1. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja ya. D-nya sama dengan 1. Kemudian S-nya berapa kita miliki ya. Maka di sini D-nya 1 maka 2 ya. Kemudian ini selesai. Kemudian S-nya adalah N kali 1 per R. Kemudian 2 kali N karena di sini R-nya adalah 1 ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan N-nya berapa? 100 kHz ya. Available bandwidth 100 kHz. Kemudian kita peroleh N-nya atau bitrate-nya sama dengan 50 kbps. Inilah contoh yang lain, di mana bisa juga untuk ASK ini dilakukan di dalam transmisi yang sifatnya duplex ya, full duplex ya, di mana di dalam satu channel terdapat ini sinyal, misalkan ini sender, ini receiver, bisa terdiri dari sinyal sender ya, kemudian bisa terdiri dari sinyal receiver. Jadi komunikasi dua arah ya. Jadi dalam satu channel ada komunikasi dua arah ya. Satu untuk sender, satu untuk receiver. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa frekuensi carrier-nya juga pasti ada dua ya. Ada dua. Misalkan bandwidth untuk channel tersebut adalah dari 200 ke 300. Maka biar terjadi fairness antara pengirim dan penerima ya, maka bandwidthnya berarti ada 100 ya, 100 kHz ya. Maka untuk sender dan receiver ini harusnya dibagi dua ya, agar mereka adil. 50 kHz untuk sender, 50 kHz untuk receiver. Nah, setiap receiver dan sender ya, mereka memiliki sinyal carrier ya, atau carrier sinyal, di mana setiap sinyal pembawa memiliki frekuensi pembawa masing-masing ya. Di mana di sini kalau kita lihat pada gambar ya, untuk FC1 misalkan ini untuk sender, FC2 untuk receiver. Untuk sender ya, FC-nya akan menjadi 225 ya. 225, yaitu letak ya, berarti di sini adalah 250 ya, titik tengah dari 200 ke 250. Kemudian untuk FC2 titik tengah dari 250 ke 300 ya. Jadi harus berada di tengah agar terjadi fairness antara sinyal yang berada di dalam low bandwidth misalkan di sini ya, dan juga high bandwidth. Nah, kemudian untuk frekuensi shifting, kalau kita tadi sudah bicara tentang amplitude shifting, maka yang dimanipulasi adalah amplitude-nya. Kalau di dalam frekuensi shifting yang kita manipulasi adalah frekuensinya ya. Sementara amplitude dan juga phase-nya ya, itu tetap sama. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di dalam binary frequency shifting nah, misalkan kita memiliki sinyal yang seperti ini ya,
maka untuk setiap binary waveform nanti diwakili oleh waveform dengan frekuensi yang berbeda, ya. Misalkan untuk 1, nah di sini kita memiliki high frekuensi. Untuk 0, ya, low frekuensi. Kenapa ini high frekuensi? Karena memang lebih rapat, ya, sehingga jumlah frekuensi di dalam satu, misalkan ini adalah 1 second, ya, jumlah frekuensinya akan lebih banyak dibanding dengan 0. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 Hz. 4 Hz. Misalkan ini adalah 1 second, ya. Kemudian ini frekuensinya 1 hanya 2 Hz, ya. Untuk 0 2 Hz, untuk bit 1 4 Hz. Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa jumlah bitrate-nya, ya, sama dengan baud rate-nya, sama dengan 5. Karena di contoh untuk full gelombangnya ini adalah 1 second, maka bit rate untuk 1 second adalah 5 bit, 5 bps. Kemudian baud rate adalah 5 elemen per 1 second, ya, 5 elemen per 1 second, sama dengan amplitude shifting, di mana R-nya juga sama, kemudian Sn sama dengan S sama dengan N. Kemudian untuk bandwidth-nya, ya, kita menggunakan delta F, ya, delta F 2 kali delta F, ya. Nah, di sini nanti kita memiliki dua frekuensi yang berbeda, ya. Ada F1, ada F2. Nah, dengan demikian maka kita bisa memastikan bahwa untuk frekuensi shifting ini membutuhkan high bandwidth atau higher bandwidth dibanding dengan amplitude. Kalau dia amplitude shifting hanya memiliki 1, kecuali kalau dia full duplex, ya, kecuali kalau dia full duplex. Nah, di dalam frekuensi shifting, baik itu satu arah atau 2 arah, ya, dia memiliki lebih dari 1 frekuensi pembawa, ya. Jadi sinyal pembawanya memiliki frekuensi 2 buah, ya. Nah, kita bisa lihat di sini bandwidth dari FSK sesuai dengan formula ini, ya, di mana D ini bisa 0 atau 1, kemudian S adalah sinyal elemen per detik, ya. Kemudian ini 2 delta F atau 2 DF, ya, merupakan selisih antara F2 dan F1, ya, F2 dan F1. Nah, sebagai contoh bisa dilihat di sini, we have an available bandwidth 100 kHz, ya, which span from 200 ke 300 kHz, ya, dimana nanti misalkan inilah channel, ya, yang bisa lewat di sini adalah 100 kHz. 100 kHz, what should be the carrier frequency and the bit rate if we modulate our data by using FSK? Di sini D sama dengan 1. Kalau yang contoh yang pertama hampir sama, saya lihat semua ininya, ya, menggunakan ASK. Jadi kalau menggunakan FSK bagaimana, ya? Nah, untuk FSK kita memiliki formula B sama dengan 1 plus D dikali S kemudian ditambah 2 delta F, ya.
di mana bandwidth-nya kita tahu bahwa bandwidth-nya sama dengan 100 ya. Maka yang akan kita cari di sini adalah frekuensi carrier-nya ya, frekuensi carrier-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa 2S ya. D-nya 1, maka ini 2S. Kemudian 2S sama dengan 50 kHz ya. We choose to be 50 kHz karena memang selisih antara F1 dan F2 ya. Jadi kalau dia 100 tadi ya, 100 ya, 100 bandwidth-nya 100 kHz ya. Misalkan di sini saya gambarkanlah 200, di sini 300. Oke. Maka bandwidth-nya adalah 100. Nah, kita menggunakan FSK ya. Jadi FSK ini berarti akan ada dua frekuensi, yaitu sinyal pembawa untuk bit 0, sinyal pembawa untuk bit 1 ya, ini memiliki frekuensi F1 misalkan, ini memiliki frekuensi F2. Maka di sini digambarkan nanti bahwa ada frekuensi 1 untuk 0 ya, misalkan untuk 0 dia sampai di sini. Kemudian frekuensi untuk bit 1 dari sini sampai sini. Maka kalau ini adalah 100 ya, maka di sini 50 ya. 250. Maka di sini adalah 225. Sini 275 ya. Maka bedanya antara ini sampai sini adalah delta F ya. Berarti 275 dikurang 225 sama dengan 50 kHz ya. Maka delta F-nya adalah 50 kHz. 2S 50 kHz, maka S sama dengan 25 kilobaud ya. Untuk baud rate-nya. Nah, dari baud rate-nya ini kita bisa memperoleh nilai dari bit rate ya. Jadi bit rate-nya sama dengan 25 kbps ya. Jadi sama karena memang R-nya adalah 1 atau 1 bit per elemen sinyal ya. Nah, bisa juga kita memiliki multi level FSK ya. Kalau di dalam ASK tadi kita memiliki full duplex ya. Kalau di FSK kita memiliki multi level. Artinya nanti multi level ini satu elemen ya, satu elemen sinyal bisa diwakili oleh multiple bit ya. Jadi bisa misalkan ini 10 untuk satu elemen sinyal ini ya. Kemudian ada sinyal yang lain. Ini juga misalkan 01 ya. Jadi bisa 2 bit per elemen misalkan, atau 4 bit per elemen ya. Nah, untuk bandwidth dari FSK dengan multi level ya, ditunjukkan sebagai berikut. D-nya adalah 0 dan 1 juga ya. Kemudian ada di sini L kurang 1 ya. Di mana L-nya adalah jumlah dari berapa bit per elemen ya. Kemudian delta F-nya sudah kita ketahui dari mana. Kemudian bisa disederhanakan kembali menjadi L dikali S ya. L dikali S. Ya, ini adalah untuk implementasinya di dalam
frequency shifting ya, untuk frequency shifting, binary frequency shifting. Ketika kita memiliki data biner ya, data digital, kemudian di sini adalah sinyal pembawa, maka kita akan gabungkan ya, akan kita gabungkan antara data dan juga sinyal pembawa ini menjadi proporsional terhadap bit yang akan muncul ya. Kalau dia 1 maka dia akan lebih padat ya. Kalau dia 0 akan lebih renggang atau low frequency, kemudian high frequency, low frequency. Contoh lainnya adalah ini, di mana ini adalah contoh untuk multiple frequency shifting ya. Nah, ini bisa kalian kerjakan sendiri, latihan. Nah, untuk multiple frequency shifting kita bisa melihat di sini bahwa ada multiple frequency ya di dalam satu bandwidth. Nah, misalkan bandwidth yang kita miliki adalah 8 MHz. Nah, 8 MHz ini bisa ditempati oleh frekuensi yang berbeda ya. Ada 8 frekuensi di sini. Ada 6,5 MHz, 7,5, 8,5, 9,5. Tetap yang di tengahnya menjadi FC ya, atau karirnya, pembawanya. Karirnya ini yang akan membawa semua frekuensi ini nantinya ke dalam receiver ya. Nah, yang ketiga adalah phase shifting, di mana di sini yang akan kita manipulasi atau variasikan adalah phase-nya saja ya, atau sudut muncul gelombang itu ya, sudut munculnya gelombang itu ya. Ini akan kita variasikan untuk menentukan apakah dia bit 1 atau bit 0. Nah, untuk bandwidth dari phase shifting ini adalah B sama dengan 1 plus D multiply by S. S-nya adalah baud rate ya. S-nya adalah baud rate. Nah, di sini katakan bahwa untuk phase shifting ini lebih bisa lebih robust ya, atau lebih baik dibandingkan dengan amplitude shifting ya. Karena memang untuk phase shifting ini lebih tahan terhadap noise ya. Lebih sulit phase-nya ini berubah jika ada noise dibanding dengan amplitude ya. Misalkan kita memiliki sinyal seperti ini ya, akan lebih mudah mengubah powernya ini ya ketika ada noise. Yang pertama yang terjadi ketika ada noise ya, powernya ini yang akan berubah, akan ditekan sehingga powernya akan menjadi lebih kecil. Powernya ini akan ditekan menjadi lebih kecil misalkan. Ya. Misalkan kita lihat di sini, powernya yang akan berubah ya. Dari sini menjadi ke sini. Jadi ada perubahan antara amplitude gelombang asli ya, kemudian setelah dikirim dia akan bergeser amplitudenya menjadi lebih rendah ya. Sementara kalau dia phase-nya dia akan tetap, walaupun dia berubah
amplitude dia akan tetap. Tapi kalau dia noise-nya nanti semakin besar pengaruhnya atau frekuensinya semakin besar, maka phase-nya juga bisa akan berubah. Atau jika terjadi distorsi ya, distorsi. Nah, untuk binary phase shifting kita bisa lihat di sini ya. Phase-nya yang akan berganti ya. Phase-nya yang akan berganti dari bit 1 ke bit 0 ya, phase-nya berganti 180 derajat ya. Misalkan ini adalah satu garis lurus ya. Ini adalah titik tengahnya. Misalkan ini adalah bit 1. Nah, ketika dia muncul bit 0, maka dia akan berubah 180 derajat ke bit 0. Artinya, derajat munculnya gelombang atau waveform untuk sinyal 0 ini akan berubah ya. Misalkan 1 dimulai dari atas ya, kemudian muncul 0, maka dia akan mulai dari minus ya, kemudian ke atas muncul 1 ya, dia akan mulai dari positif, muncul 1 lagi tetap, kemudian muncul 0 kembali, akan mulai dari bawah kembali ya. Jadi phase-nya yang dimanipulasi ya. Ketika dia dari bawah berarti 0, dari atas berarti 1 ya, untuk lebih mempermudah. Nah, untuk bandwidth-nya ya, hanya terdiri dari 1 bandwidth saja. Untuk carrier-nya 1 bandwidth saja. Kalau di amplitude shifting dia memiliki 1 frekuensi juga ya. Kalau untuk FSK ya, memiliki 2 frekuensi. Maka dari ketiga ini kalau kita bandingkan, untuk FSK dia memiliki higher bandwidth karena membutuhkan 2 frekuensi. Frekuensi carrier untuk bit 0, kemudian frekuensi carrier untuk bit 1. Jadi otomatis memerlukan higher bandwidth dan ASK dan phase shifting. Dalam implementasinya kita lihat ya, terjadi modulasi sinyal ketika kita mengirimkan digital data 10110 dalam bentuk digital form ya, discrete, kemudian di multiply dengan carrier signal, memperoleh modulated signal. Warna hitam adalah 0 ya, warna biru adalah 1. Nah, untuk selanjutnya kita lihat kuadratur PSK ya, atau phase shifting. Nah, kalau kita lihat tadi di sini ya, hanya ada 1 dan 0 atau 1 bit untuk 1 elemen. Bagaimana dengan 2 bit untuk 1 elemen atau 3 bit untuk 1 elemen? Nah, gimana membedakan antara phase-nya nanti? Berarti akan ada banyak phase-nya ya. Misalkan untuk 2 bit per elemen ya, berarti ada 2 bit per elemen, ada 00, 01, 10, 11. Maka berapa perubahan phase yang diperoleh oleh 4 kombinasi bit ini ya. Nah, itu yang akan kita bahas di sini, kuadratur phase shifting ya. Jadi sini to increase the bit rate, untuk meningkatkan bit rate atau data rate, kita bisa melakukan
mengkodekan 2 atau lebih bit ya, ke dalam satu sinyal elemen ya. Di dalam QPSK ya, QPSK kita melakukan paralelisasi dari bit stream ya, sehingga di sini setiap 2 bit yang akan datang ya akan di split ya. Jadi setiap 2 bit datang di split dengan bit 2 bit yang datang di setelahnya ya. Nah, kemudian one carrier frequency is phase shift 90 degrees ya. Jadi untuk kombinasi dari 4 ya, 00, 01, 10, 11. Nah, kita menggunakan 90 derajat perubahan phase-nya ya. Kita shift phase-nya menjadi 90 derajat. Nah, nanti misalnya dia akan seperti ini ya. Jadi satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Oke. Misalkan ini 00, ini 01, ini 10, ini 11. Jadi setiap perubahan ya dari 00 ke 01 ini 90 derajat ya. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa untuk yang 90 derajat untuk phase shift-nya, maka kita mempunyai 4 sinyal elemen ya. Jelas ada 1, 2, 3, 4. Oke, ini untuk implementasi dari 4 sinyal. Nah, di sini kita lihat bahwa yang akan kita kirimkan adalah 00, 10, 01, 11. Maka ini adalah carrier sinyalnya ya. Kemudian ini modulated sinyal. Inilah data sinyal yang akan kita kirimkan 00, 10. Maka 00 ya, misalkan kita mulai dari bawah untuk 00. Kemudian kita bertemu dengan 10, maka akan terjadi perubahan fase ya, perubahan fase. Misalkan nol nol, 01, 10, 11. Dari 00 ke sini ya akan berubah fase ya. Akan berubah fase. Ini adalah 0 derajat misalkan atau 180 derajat ya dari bawah. Kemudian ke 10 ya. Dia akan berubah 180 derajat ya. Kemudian ke 01 di sini 01 dari 180. Oh, dari sini kita lihat bahwa misalkan 0 ini 00 adalah 0 derajat, maka setiap perubahan yang terjadi itu adalah 90 derajat ya. Tadi 90 derajat, 90 derajat ya. Kemudian muncul lagi bit baru ya, 01, maka dia 90 derajat. Kemudian 11 90 derajat lagi ya. Jadi setiap 4 level sinyal ini ya memiliki
90 derajat setiap kali dia berubah posisi, ya. 90 derajat berubah posisi ke sinyal elemen lainnya, ya. Nah, bagaimana dengan kita memiliki 45 derajat, ya. Kalau dia 4 elemen 90, ya. Atau bisa di sini 1 2 3 4. Bagaimana dengan 45 derajat, ya. Nah, 45 derajat berarti kita nanti memiliki bit levelnya adalah 3 bit, ya. Ada 3 bit. Berarti di sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 level, ya. Setiap level ini diwakili oleh 3 bit. Misalkan 000, 1, 010, 011, 100, kemudian 101, 110, 111. Kita bisa lihat di sini bahwa perubahannya terjadi di setiap 45 derajat, ya, akan terjadi perubahan. Kalau kita kirimkan 3 bit data atau satu waveform, ya, mewakili oleh 3 bit. Nah, kita lihat di sini find the bandwidth for a signal transmitting at 12 Mbps, ya. For kps key dengan value D sama dengan 0. Maka kita punya formulanya, kita tinggal masukkan saja.